Sam tahu nggak? Hari Minggu kemarin, ini kemarin tanggal 5 nih. Ya, itu ada mahasiswa-mahasiswi Katolik dari Universitas Pamulang. Itu mereka lagi ibadah di kosan mereka ya, di tempat tinggal mereka. Ya, orang Kristen ibadah ya, nyanyi-nyanyi kan. Itu disamperin sama warga, digeruduk warga. Warga intinya bilang, saya tidak suka dengar kalian nyanyi-nyanyi di sini. Stop. Sampai akhirnya terjadi pemukulan dan salah satu cewek Katolik yang terlibat di dalam doa itu sampai kena. Bayangin, itu realita di negeri kita, Sam. Kita tinggal di negara ketika lu berdoa sama Tuhan, lu bisa That is the reality of this country. Dan itu bukan incidental gitu, itu sesuatu yang udah jadi rutinitas. 5 tahun terakhir ini, itu hampir setiap bulan selalu ada gereja ditolak, selalu ada umat Kristen sedang ibadah dibubarin. 5 tahun ini, hampir setiap bulan, Sam. Gue punya datanya. Baru 2 bulan pasca Pilpres udah ada 3 kasus, udah ada 3 insiden. Ini gue catat nih. 17 Maret, warga Balaraja Tangerang bubarkan ibadah minggu di rumah di Jalan Sagabunar dan memaksa pemilik rumah untuk minta maaf dan berjanji tidak akan nyanyi-nyanyi ibadah minggu. Jadi mereka lagi nyanyi, umat Kristen di rumah disamperin sama warga, "Woi, stop! Gue nggak pengen denger lu nyanyi-nyanyi lagi di sini." Dan disuruh minta maaf. Si pemilik rumah disuruh bikin surat perjanjian, minta maaf, divideokan, diviralkan. Saya berjanji tidak akan ibadah lagi. Seolah-olah ibadah itu sesuatu yang kriminal gitu. Betul. What the gitu. That is our country today. Tadi 17 Maret, 25 Maret, umat Islam di Semboja Kaltim itu membubarkan ibadah minggu dan membongkar papan gereja GKII. Jadi ibadah minggu lagi berlangsung, mereka datang terus bubar gitu. Itu tanggal 25 Maret. Dan yang terbaru yang gue bilang tadi, itu tanggal 5 Mei kemarin, mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Pamulang dipukuli di warga hanya karena mereka tidak suka dengar mereka nyanyi. Oke. That is our country today. Dan ini yang ketahuan ya. Ya ini maksudnya Ini yang viral. Belum Ini, kan bisa, belum yang nggak viral. bisa aja lebih tapi kita nggak tahu. Belum yang nggak viral. Oke. Tapi kalau pantauan gua, monitor gua, itu hampir 11 kali pasti ada kasus. Di berbeda lokasi di seluruh wilayah Indonesia, kecuali timur ya. Timur agak lebih bagus lah toleransi daripada wilayah barat. Oke. Jadi gitu loh, Sam. Kita tuh tinggal di negara yang fobia terhadap ibadah umat Kristen tuh segitu parahnya gitu. Nggak pantes lah. Kita tuh protes-protes sama penindasan Zionis. Sementara di negeri sendiri, kita masih jadi Zionis menindas umat Kristen, gue bilang gitu. Itu keras banget gue ngomong. Dan itu viral banget ya. Itu viral banget. Gue bilang konyol. Lu protes-protes semua. Protes penjajahan. Di sini lu jadi penjajah. Sam tahu. Oke, nah itu dia teman-temannya. Jadi ini sebabnya Bang Permadi Arya memang selalu aja bersuara teman-teman ya. Karena memang saya lihat beliau ini sangat mempunyai rasa kemanusiaan yang netral begitu. Kenapa saya bilang netral? Karena kadang ada orang yang rasa kemanusiaannya itu hanya bagi orang-orang yang seagama dengan dia. Tapi kalau Bang Permadi Arya nggak soal itu. Yang penting dia sesama anak bangsa, yaitu saudara saya. Nah itu luar biasa sekali teman-temannya dan jarang kita dapatkan sih ya. Sekalipun dia juga sebagai pemimpin agama, tetap aja ya dia hanya membela orang-orang yang seagama dengan dia gitu loh ya. Coba bayangkan apa yang terjadi di Indonesia, dan ini sudah berulang-ulang kali juga terjadi teman-teman ya, pelarangan ibadah. Waduh itu ngeri sekali loh ya, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, apalagi ya kan orang lagi beribadah diganggu. Bagaimana perasaannya, mana rasa kemanusiaannya gitu loh. Lalu kemudian ya dilarang atau ditolak untuk pembangunan rumah ibadah hanya gara-gara nggak ada izin mendirikan bangunan. Padahal ya izin itu kan bisa diusahain sebenarnya, bisa dibantu sama pemerintah dan juga bisa dibantu juga sama orang-orang yang walaupun tidak seagama dengan kita ya kan. Tapi oleh karena kita tidak senang atau benci sama orang yang tidak seagama dengan kita, ya mau tidak mau ya kita memang ya tidak mau bantu ya. Itu yang terjadi malah memang bikin rusuh gitu loh. Yang penting ya kalau boleh jangan berdiri rumah ibadah selain rumah ibadah kami di sini. Kami mayoritas di sini. Nah itu yang terjadi ya kan. Makanya dibilang oleh Bang Permadi Arya ya kan, ya teriak-teriak Zionis itu Israel sebagai Zionis, tapi malah di negeri sendiri menjadi Zionis yang luar biasa ya kan, ya melakukan suatu perlawanan yang luar biasa atau malah penyerangan terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Nah itu juga Zionis ya teman-teman ya, karena ya sama aja menyulitkan orang lain ya, membuat orang lain menderita. Nah bagaimana coba? Nah itu yang kita sayangkan yang memang sering kali terjadi di Indonesia. Walaupun memang tidak di semua daerah, hanya di beberapa daerah saja. Tapi kebanyakan terjadi kayak di Lampung ya, di Jawa Barat, di Jakarta juga ada teman-temannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana caption dari Bang Permadi Arya dan juga beberapa komentar yang ada di dalamnya di sini teman-temannya.
Ini dia saya bacakan. Indonesia adalah negara di mana umat Kristen berdoa bisa dibacok atau disuruh minta maaf dan berjanji tidak mengulangi, seolah-olah berdoa itu perbuatan kriminal. Makanya kita belum pantas ya protes penindasan Zionis, karena di negeri sendiri kita masih jadi Zionis menindas umat Kristen. Ya. Oke. Dan beberapa komentar kita akan bacakan di sini teman-teman ya. Saya coba bacakan yang pertama sekali dari Hello Rio. Berhubung harga BOM untuk meledakkan diri di gereja terbilang mahal ya, umat radikal saat ini sedang memainkan cara murahan seperti ini untuk menunaikan tindakan bakti kepada Tuhannya. Kasihan sekali ya. Ada dari Zawan, RT-nya agama apa bang? Ya pastinya Muslim dong. Dia kan bilang langsung ya, kami yang Muslim sholat di masjid. Ya kalian juga harus sholatnya di gereja katanya. Maksudnya ibadahnya di gereja, jangan di rumah. Nah kasihan sekali ya kan ya. Ya itulah yang terjadi di Indonesia ini teman-teman ya. Lalu ada dari Frans Agustinus ya, mungkin yang kami butuhkan adalah kesetaraan hak beribadah, bukan lagi toleransi. Ya betul sekali Pak Frans. Jadi sebenarnya konstitusi kita ya sudah menjamin akan hal itu ya. Itu sudah sangat menjamin gitu loh. Tapi sekarang hanya yang terjadi itu tidak ada ketegasan yang benar-benar diperlakukan di Indonesia ini ya. Pemerintahannya kayak loyo begitu, nggak ada kekuatan, lemah untuk menegakkan keadilan ya, tidak bisa ya menjadi penopang bagi kita ya. Padahal jelas semua ya bahwa setiap orang-orang yang beragama bebas ya untuk melakukan ibadah agamanya ya, atau setiap individu, setiap orang, setiap manusia gitu loh yang ada di Indonesia ini ya, bebas untuk beragama apapun dan juga bebas untuk melakukan ibadah. Yang penting tidak mengganggu. Itu aja kok repot. Kalau dibilang masalah nyanyi-nyanyi di rumah sendiri itu orang Kristen terganggu gitu ya, saya pikir ya, saya takut lagi nanti teman-teman dibilang penistaan. Ada suara-suara yang lebih besar ya di sore hari, pagi hari juga teman-teman ya, yang itu lebih bising. Tapi biasa aja, itu kan mereka lagi menyembah kepada Tuhan ya, ngapain diganggu, ngapain kita juga merasa terganggu gitu kan. Yang penting giliran kita juga mau beribadah ya, seharusnya kita juga harus dikasih kesempatan kan begitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ada dari Krishna ya, bang kalau itu semua tidak terjadi berarti firman Tuhan bohong. Semua itu pasti dan akan tergenapi. Betul sekali ya. Memang apa yang terjadi sampai sekarang itu adalah penggenapan firman Tuhan ya, bahwa memang hari-hari akhir akan terjadi hal-hal yang luar biasa di mana anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus akan dimusuhi oleh dunia, akan dibenci oleh dunia ya. Jadi kalau misalnya udah ada kejadian-kejadian yang seperti begini, memang itu adalah sebuah penggenapan daripada firman Tuhan. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin gitu ya. Keren sekali teman-teman. Ada dari Dewi ya, mungkin emang di ajarannya ada kalibang tutorial bubarin agama lain ya. Makanya banyak banget yang kayak begitu. Saya sih nggak bisa komen ya. Lalu ada dari Ari ya, geruduk oknumku ya barengan saya. Oke, dan paling terakhir dari Resi Tohang, maaf bukan kristenisasi, tapi dari data yang saya baca umat muslim menurun dari 95% di awal kemerdekaan menjadi 84% di tahun 2024. Pesan yang bisa diambil, biarkan mereka merusak citra agama mereka sendiri. Ya, kita sih sebenarnya mau bersuara ini hanya ingin kalau boleh mereka-mereka yang masih belum melek matanya dan belum sadar pikirannya, maka mereka boleh disadarkan begitu. Yang paling terakhir dari Miftah, halo, bagaimana seorang imam masjid dibunuh ya? Bukan agama Kristen saja, agama Islam pun sama, sering mengalami hal yang sama, tapi Anda tidak bersuara padahal Anda beragama Islam. Kalau ada yang membunuh ya atau menyerang orang Islam pasti disebut ODGJ. Kalau serang umat Kristen disebut Islamophobia. Jangan menyalahkan satu agama lain. Yang melakukan itu semua oknum. Jangan menyalahkan satu agama lain. Semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan kebaikan. Ya, tapi masalahnya ini harus Anda bisa bedakan loh Miftah ya. Saya kasihan sama Anda. Kalau masalah ini orang Kristen beribadah itu bukan cuma 1-2 kali terjadi. Ya saya juga nggak pernah dengar kok ada imam masjid yang dibunuh begitu. Nggak pernah saya dengar. Dan kalaupun ada, apakah itu memang segerombolan yang melakukan itu?
ya, dan apakah itu atas nama agama? Karena ada kan atas nama agama ya bilang takbir dan sebagainya, teriakan begitu loh, ya kan. Jadi artinya kayak dengan mereka mengucapkan itu nama Allah mereka, dan itu untuk peperangan, untuk penyerangan orang lain. Nah ini yang jadi masalah. Nah jadi yang penting gitu aja deh, kita menggunakan logika sehat kita. Semoga saja kita semua diterangi oleh Roh Kudus ya teman-teman ya, sehingga kita boleh membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Itu aja dulu ya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.